kita menemukan kembali peristiwa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Kisah Allah menjadi manusia adalah kisah kebebasan dan pengangkatan kembali manusia menjadi anak-anak Allah. Yesus datang membawa kebenaran, kebebasan, harapan baru, dan kedamaian bagi umat manusia. Kini dalam diri Yesus Tuhan, Allah hadir dalam sosok yang berbalas kasih, penuh cinta, dan membebaskan. Siapakah kami, Yosef dan Maria? Mau apakah engkau menumpang semalam dari pagi hingga malam? Kami cari penginapan sudah penuh.
tempat di mana bayi Yesus akan dibaringkan dan kita sekalian datang menyembah. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Baik, syukur dan pujian kami aturkan kehadiran-Mu atas segala rahmat dan penyelenggaraan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Teristimewa keselamatan inkarnasi yang terjadi di kandang Bethlehem 20 abad yang silam. Pada malam ini kami rayakan peristiwa itu dalam suasana sukacita. Maka kami mohon sudilah memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kandang Natal ini yang kami gunakan untuk mengenangkan peristiwa Natal demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa.
Saudara-saudari yang terkasih, menyadari bahwa kita ini adalah manusia lemah dan berdosa. Karena itu marilah kita mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku dan saya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan kata, dengan perbuatan dan kata. Saya berdosa, saya
Pembacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kegelapan. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi carahan. Sebab buk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jiwa yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkan kerajaan itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah dan telah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk meluluskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama yang pertama kali diadakan setelah Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf, ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan
Salve. Selamat malam untuk kita semua. Selamat Natal untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat beriman yang terkasih di dalam Kristus, tema Natal kita pada tahun ini yang merupakan tema konferensi Wali Gereja Indonesia dan juga tema Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dan KPI mengangkat tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan yang diambil dari Injil Matius bab 21 bab 1 ayat 21 sampai 24. Tema ini tentu menjadi sebuah tema yang sangat relevan karena tema ini langsung berhubungan dengan satu komunitas yang paling pertama dalam kehidupan manusia, yakni keluarga. Tema ini juga menjadi sangat aktual mengingat bahwa keluarga zaman modern ini atau keluarga zaman now ini sering berada pada beragam persoalan sehingga Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kita sekalian ini berasal dari keluarga yang disebut itu sebagai keluarga inti atau orang mengatakan basic family. Itu yang terdiri dari bapak, mama, dan anak. Jadi itu keluarga inti, basic family. Juga ada yang disebut keluarga besar. Itu bukan hanya bapak, mama, dan anak-anak, tetapi juga ada om, ada tante, ada om tante, ada nenek, ada opa, ada oma, belum lagi ada ipar, belum lagi ada sepupu. Nah, ini yang disebut keluarga besar. Tapi yang paling pertama itu keluarga inti. Lalu berkembang lagi keluarga itu keluarga yang maknanya itu sedikit berbeda tetapi hampir mirip, yakni keluarga dalam gereja, keluarga dalam masyarakat. Tapi yang paling pertama itu adalah bapak, mama, dan anak. Itu adalah yang paling pertama di dalam kehidupan satu keluarga. Karena setiap orang ini dia terlahir di dalam keluarga. Tidak ada orang di sini yang tiba-tiba dia muncul di hutan. Misalnya kamu jalan-jalan sampai di hutan kampung, ada pilih satu anak di situ. Lalu dia tak terpilih di situ, tetapi dia berasal dari keluarga. Atau mengambil gaji kita, bukan dari sekolah kita, memang dari sekolah anak kecil. Tidak ada. Semua manusia itu berasal dari keluarga. Karena itu, keluarga itu menjadi satu rumah pertama dari masyarakat. Masyarakat yang baik hanya bisa menjadi baik kalau keluarga-keluarganya baik atau buruk. Tapi kalau keluarganya buruk semua di dalam satu masyarakat, masyarakat itu akan menjadi buruk. Tapi dalam keluarga yang ada dalam masyarakat itu mereka orang-orang baik semua,
seperti bapak mama yang ada dalam gereja ini, saya lihat keluarga baik semua ini maka masyarakat itu akan adil dan benar. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa keluarga itu dia seperti harta yang paling berharga. Biar kita ini punya harta begitu banyak, tapi keluarga semua jarang kasih tinggal kita, itu kita rasa itu harta itu tidak ada arti. Harta yang paling berharga adalah, tapi jangan ini harta kamu digali di Pegadaian besar. Saya mau gali sebelum ada di Pegadaian, tidak bisa. Mungkin ada yang gali di cincin nikah di Pegadaian. Saya sudah ada cincin nikah di Pegadaian. Coba kemana periksa tangan ini masih ada cincin atau tidak? Sudah ada kok? Ya, itu diambil kembali ya. Ada juga yang mengatakan bahwa istana yang paling indah itu adalah keluarga. Orang mau bangun istana besar-besar, tapi rumah besar-besar, tapi rumah tangganya tiap hari hanya berkelahi. Itu nonsens. Tidak menghadirkan kedamaian. Istananya tidak punya keindahan. Tapi walaupun rumah kita sederhana, tapi bapak dan mama, anak mereka akur-akur, mungkin kadang-kadang tersalah sedikit, tapi tidak sepanjang tahun ini mereka seperti Mike Tyson dan Evander Holyfield. Ini berarti damai. Kalau kita bangun rumah megah-megah, tetapi di dalam rumah tangga itu tiap hari hanya penuh konflik, perselisihan, perkelahian, jual buang itu rumah saja. Suami yang tinggal di dalam situ, suami dan suami ini mereka tidak berkelahi karena mereka sesama suami. Kamu tahu dari mana suami dan suami tidak berkelahi? Jangan sampai kamu adalah manusia. Bapak Ibu yang terkasih, orang juga mengatakan bahwa mutiara yang paling bermakna itu adalah, yang tiada taranya itu adalah keluarga. Mutiara, tahu mutiara? Tahu. Ya. Waktu kami mau tabis almarhum yang mulia Uskup Agung Kubang Monsignor Petrus Turang, dia baru pulang dari Ambon. Di Maluku itu dia bertemu dengan penyelam yang mereka bisa mengambil mutiara di dalam laut. Dan satu mutiara itu nilainya miliar, bukan ratusan, tapi miliar. Jadi kalau tiba-tiba Bapak Ibu ada mutiara, itu Bapak Ibu paling kaya sudah di sini. Tetapi apa artinya punya mutiara kalau keluarga kita berantakan? Kalau orang sering mengatakan broken home. Broken home ini kami di dalam program broken home. Itu artinya rumah yang bukan rumah yang rusak. Itu Suster Dete yang tahu ya, kalau mereka yang dari Filipina. Rumah broken home. Itu sangat kasar gitu ya. Kalau rumah itu tidak ada kedamaian, penuh konflik, berkelahi sana, berkelahi situ. Anak jalan ke kiri, bapak jalan ke kanan, mama jalan ke kiri, anak terputar-terputar, setengah mati di rumah mulai begitu. Karena itu, tema Natal pada tahun ini Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga yang kita ini. Keluarga yang dipenuhi dengan problematik. Problem yang pertama, masalah finansial, masalah uang. Orang mengatakan ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang. Dia kalau orang ada uang ini, dia kepel mati punya.
Naeho derita. Naeho derita. Jadi masalah keuangan. Sakar mati mati sudah. Tapi keluarga itu puji Tuhan tidak ada di neraka. Amin. Nah, yang jawab amin itu yang berbahaya. Masalah finansial. Persoalan yang kedua yang menjadi antara keluarga kita itu komunikasi. Apa? Komunikasi. Kita menikah ini untuk kita berbicara. Bukan tiba-tiba menikah habis istri dia suster masalah satu dia diam dari pagi sampai malam. Dia kalau ada marah dia tanya kencang punya komunikasi. Lalu bahasa yang kita keluarkan itu harus menjaga perasaan orang. Maka itu peribahasa tua mengatakan mulutmu harimau. Pernah lihat harimau? Ada di belakang sini. Jangan bangun pagi bentak suami dari pagi sampai malam. Besok dari pagi sampai malam. Ini berat. Ini termasuk dia yang tidak nasihat dia bisa berat. Suami juga jangan bentak-bentak istri. Nanti istri bilang pulangkan saya pada ini keluarga Kristen komunikasi dan juga beragam persoalan di mana kita keluarga kita mengetahui di dalam keluarga kita tadi, baik keluarga yang orang katakan keluarga inti, basic family, dan juga keluarga besar. Kita yang tahu kita keluarga masing-masing. Apa keluarga berencana? Mereka mengatakan keluarga itu dikatakan baik itu kalau keluarga itu menjadi keluarga yang tangguh. Keluarga yang tangguh itu diukur dari 3 hal. Yang pertama itu dimensi kebahagiaan. Orang-orang dalam rumah tangga itu bahagia. Bahagia itu kita lihat dari di muka saja. Dia kalau keluar rumah dia selamat pagi, shalom, salve. Ini keluarga bahagia. Tapi kalau dia keluar dari rumah dia semua. Ini keluarga ini nasteko itu. Dia dari keluar. Ini orang selamat pagi atau tidak? Itu dimensi yang pertama keluarga bahagia supaya menjadi keluarga tangguh. Yang kedua ceramah lahir dan batin. Itu di dalam pastoral keluarga Imam Pastor sudah sampaikan. Yang ketiga itu kemandirian. Jangan terus bergantung kepada bapak dan mama. Jangan terus bergantung. Jadilah keluarga yang mandiri. Kalau bisa buat rumah ya buat rumah sendiri. Satu rumah ini mau 4 kakak di dalam ini. Orang yang datang PKH itu dia pusing. Harus jadi keluarga yang mandiri. Harus bergantung dalam keluarga. Di dalam orang pasangan muda, Yosef dan Maria, Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga. Untuk menunjukkan bahwa pertama-tama Allah hadir di dalam keluarga kita sekalian. Meskipun kita punya keluarga itu berkadang berkelahi, tetapi kita percaya bahwa Allah hadir di dalam keluarga. Mengapa demikian? Bacaan Injil kami merenung kul Deus homo, Allah menjadi manusia dan tinggal di antara pertama-tama di dalam keluarga muda Yosef dan Maria, sehingga mereka menjadi keluarga Nazaret. Itu yang pertama.
yang kita lakukan bahwa Allah hadir di dalam keluarga. Poin yang kedua yang kita ingin renungkan bahwa Allah hadir di dalam persoalan keluarga. Mengapa saya katakan ini? Yusuf ketika mendengar pertama Maria mengandung, mereka kan belum suami istri. Itu persoalan pertama. Tetapi di tengah persoalan dari kebundaan itu, Tuhan hadir. Jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istri. Pesan Tuhan di dalam itu. Berarti Tuhan hadir di dalam persoalan keluarga Yusuf dan Maria. Ketika mereka berada di dalam situasi dikejar oleh Herodes, Allah hadir melalui raja-raja, Allah hadir melalui gembala-gembala, Allah hadir dan menjaga. Jadi persoalan sebesar apapun yang dialami oleh kita keluarga-keluarga ini, kita percaya bahwa Allah hadir untuk membantu kita menyelesaikan benang kusut persoalan rumah tangga kita. Jangan ujung-ujung baru kena masalah sedikit cerai, kita cerai. Itu bukan orang tua yang baik. Ketika kita menghadapi masalah, kita lebih banyak berdoa. Bukan lebih banyak berdoa. Karena Bunda Maria mengajarkan kepada kita untuk menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Bukan menyimpan segala sesuatu di Facebook atau di status WA. Kami dua ini hari ada waktu fight gitu. Buat apa? Tidak penting. Allah hadir untuk menyelesaikan persoalan ini. Poin yang kedua yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam bacaan pertama dia dikatakan terang telah datang untuk menerangi kegelapan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Keluarga yang berada dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Karena itu tema Natal ini sangat relevan. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Poin yang ketiga yang mungkin selama ini sudah dilupakan keluarga-keluarga kita ya, bahwa keluarga itu adalah gereja mini atau dalam teologi Katolik disebut sebagai eklesia domestik. Artinya di dalam keluarga itu kita menemukan kehidupan doa. Kita harus mengajari anak kita berdoa. Kita harus rajin berdoa setiap malam. Kita harus rajin membaca kitab suci di dalam keluarga kita. Karena keluarga kita ini adalah gereja yang ini. Bukan kita datang di gereja sini baru kita mendengarkan firman Tuhan atau kita mau berdoa, tetapi di dalam rumah tangga kita menjadikan doa sebagai sebuah spiritualitas keluarga. Maka semangat, kesetiaan, tanggung jawab suami istri di dalam hidup berumah tangga mendapat arah yang jelas. Banyak keluarga tidak bertahan karena meninggalkan doa, menganggap doa itu tidak penting. Buat apa berdoa? Tapi justru disitulah kekuatan kita yang paling utama. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan kalau melihat terang yang besar. Terang itu hadir dalam diri kita yang kecil yang kita nyalakan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Redo
dari sebuah tanda, sebuah simbol bahwa mereka ini setia kepada Kristus di dalam kehidupan. Apakah saudara menolak setan? Dari semua perbuatannya, dari semua tipu muslihatnya, percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara waktu dan menangkapkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal? Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerai saudara pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Dia menjaga saudara untuk bertahan bersama Yesus sampai pada hidup yang kekal demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayang yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa pengantaran Yesus Kristus Putranya yang terbaik di depannya. Semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Semoga mereka semua yang menderita dapat menemukan dalam diri sesamanya saudara yang dapat menolong, sahabat-sahabat yang setia membantu, terutama hati yang penuh cinta untuk meringankan beban penderitaan mereka yang menderita. Bagi
Yesus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Baiklah.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil, sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada mereka dengan segala berkat. Terimalah dan mulakan semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan bagiku sebagaimana menghadapkan aku. Akulah misteri iman kita. Sambil menandakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti pergantian bersama dan kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon supaya kami yang menerima tubuh dan darah Kristus untuk menjadi satu dengan Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan yang Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Hieronymus serta semua rohani. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terutama juga saudara-saudari kami yang menjadi korban banjir di Tanjung Sumatera, dan terimalah mereka sekalian dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihan kami semua agar kami menerima dalam kebahagiaan Tuhan bersama Santa Prawa Maria Utara, Santo Yosef Pemberani, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan pada. Semoga kami memperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia
Kristus, tubuh dan darah Kristus, tubuh dan darah Kristus. Tuhan
saudara. Semoga Tuhan menjadikan saudara-saudara berwarna bersukacita yang menyelamatkan dan menghidupkan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai di atas bumi dan berkenan akan aman bagi saudara-saudari. Dan semoga saudari dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus telah selesai. Haleluya, haleluya. Marilah bagi kita diputus. Amin.